menabur benih akal sehat dalam perkembangan ekonomi kreatif. Kawan-kawan sekalian, hormat hadirin sekalian yang sempat hadir, telah dipaparkan tadi beberapa narasumber yang telah disebutkan oleh Ketua GSM bahwa hadir pula pendamping desa, hadir pula kepala desa sebagai narasumber, dinas perizinan, pengamat politik, kemudian hadir pula yang tak kalah pentingnya yaitu dari pihak Jakfi sekaligus pengamat dan perwakilan kaum muda. Oke. Dan di hadapan kita juga Ketua GSM selaku tuan dari kegiatan ini, tuan rumah dari kegiatan ini, mencoba merangkul kawan-kawan, merangkul para narasumber untuk bagaimana caranya memikirkan Sampolawa dan lebih umumnya untuk Indonesia supaya kemerdekaan kita tetap terekspansi dan dipertahankan. Oke, aplaus sekali lagi. Ya, diketahui bahwa di Kecamatan Sampolawa yang kemudian merupakan suatu kebanggaan kita, ada beberapa desa yang telah membuahkan karya, dan kemudian karya-karya itu mempunyai plus nilai yang sangat positif, lebih khususnya pada perkembangan ekonomi, yaitu merupakan desa yang ada di Kecamatan Sampolawa, desa yang paling ke sana di seberang, yakni Desa Gerak Makmur, yang kemarin kita saksikan bersama dengan karya Abonia yang berasal dari penghasilan nelayan-nelayan setempat ikan tuna, sehingga hal itu mendapatkan penilaian minimal tidak dan setidaknya bisa mendapat penghasilan yang kemudian menambah PAD untuk di Desa Gerak Makmur. Luar biasa. Secara umum yang tentunya dengan adanya pendapatan itu, yakni dan percaya menambah pemasukan untuk di Kecamatan Sampolawa. Mungkin sebelum saya memulai, terlebih saya serahkan kepada Ketua GSM. Seperti yang saya paparkan tadi, dari kepala desa sekaligus narasumber yang telah hadir, diharapkan untuk memberikan penjelasan apa yang menjadi motif sehingga karya-karya yang dilakukan kemarin dapat dilaksanakan atau terlaksana. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan kesempatan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di tempat yang sederhana ini dalam rangka Sampolawa menaburkan bunga untuk mendapatkan ekonomi yang kreatif, di mana ekonomi kreatif kami dari Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, di mana di desa kami di 2018 ini kami melakukan inovasi, di mana masyarakat Desa Gerak Makmur sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Oleh karena itu, di mana penghasilan nelayan itu semata-mata hanya berfokus kepada penjualan papalele dan sekaligus melalui juga penjualan hasil loin, yaitu ekspor. Tetapi di sisi lain ada juga benih-benih ikan lain seperti bibi-bibi tuna. Oleh karena itu,
kami melihat bahwa disinilah ada pengangguran seperti ibu-ibu dari nelayan yang tidak juga bertani, tapi semata-mata mereka itu suaminya adalah nelayan. Jadi di situ ada edukasi dari semua lapisan masyarakat bahwa kami ini harus punya pekerjaan. Oleh karena itu kami wujudkan pekerjaan ini sesuai dengan motivasi yang kami rencanakan, yaitu abon ikan. Oleh karena itu dengan terbentuknya abon ikan ini secara kerjanya yang dimana pertama bahwa kita mengerjakan yang mata Najwa siap. Oke, saya mau tanya Pak, apakah abon yang dibuat kemarin itu secara individu ataukah dia dikelola oleh lembaga BUMDes, Badan Usaha Milik? Untuk abon ikan itu dikelola oleh BUMDes, dan di situ masuklah ibu-ibu berkelompok. Jadi pertama-tama kelompok yang masuk itu adalah 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu 6 orang. Jadi dalam beberapa hari ini sudah proses 1 bulan ini, maka masuk lagi dari kelompok ibu-ibu yang lain untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi BUMDes itu tinggal menyediakan semua peralatan dan pemasaran. Begitu mereka selesai mengerjakan, pendapatan dalam sekian itu sesuai juga dengan hasil keputusan musyawarah desa. Dari hasil itu bahwa 60-40 BUMDes, 60% adalah dari yang membuatnya. Jadi di situ kreatifnya ibu-ibu pada saat itu 24 orang, ini sudah berkembang jadi 30 orang. Oke, terus kalau ikannya diperoleh dari nelayan setempat atau bisakah dari nelayan luar yang? Sementara ini ikannya itu diperoleh dari ikan setempat, sebab di Gramamur itu 80% itu adalah nelayan tuna. Oke, berarti ikannya, abonnya bersumber dari ikan. Oke, luar biasa. Tuna ya? Itu iya, tuna. Oke. Balang kuning. Iya, balang. Oke. Terus yang sejauh ini dari apakah ada pendampingan dari pendamping desa? Mungkin bisa tanya dari pendamping desa. Peran yang dilakukan persoalan ekonomi kreatif, lebih khususnya yang dikembangkan oleh pihak pemerintah Desa Gerak Makmur, apakah ada tidak pendampingan? Terima kasih. Yang saya hormati Pak Camat Sampulawa, yang saya hormati dan Rambir Sampulawa, yang saya hormati Kapolsek Sampulawa, yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik yang sempat hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada Kepala Dinas Perizinan yang sudah bersama-sama kita pada malam hari ini untuk mengawal kegiatan Malam Sampulawa. Terkait pembahasan apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa tadi, kami selaku pendamping desa yang paling utama kami lakukan itu adalah proses perencanaan. Terkait proses perencanaan, mungkin kami dari pendamping desa tidak hanya fokus pada satu desa. Hari ini yang sering kita upload di grup media Sampulawa itu abon ikan tuna landing. Tetapi jujur di beberapa bulan yang lalu itu ada beberapa kemasan yang sudah kami lahirkan terkhusus di Kecamatan Sampulawa. Yang pertama itu abon ikan lagunci, itu yang pertama. Yang kedua abon ikan tuna landai yang akhir-akhir ini kami sudah melakukan pendampingan dan sudah dalam proses kemasan. Yang ketiga kopi jahe merah, kopi jahe merah Hidea. Yang keempat kopi original Rongi, itu murni kopi toh, kopi asli Rongi. Yang keempat, yang kelima bawang goreng Cahaya Windu. Yang keenam untuk di perencanaan 2019 terkhusus di Kecamatan Sampulawa kami fokuskan di Desa Gunung Sejuk, itu mereka memproduksi jambu
yang sudah dalam bentuk kemasan. Selama ini kan yang kita lihat ketika berbicara tentang persoalan jambu itu berasal dari Kabupaten Buton Tengah. Padahal kalau kita lihat potensi desa, potensi di masing-masing desa kelurahan yang ada di Kecamatan Sampulawa, produksi jambu itu kalau kita lihat perkembangan per tahunnya itu cukup banyak, bisa menghasilkan ton. Nah, kalau kita kalkulasi seperti abon ikan tadi, dalam hitungan per gabus kita bisa menjual 800.000 yang selama ini dilakukan oleh para papalele kita. Tetapi dengan adanya abon ikan, satu hari ibu-ibu yang kerja itu bisa menghasilkan angka 100.000 per satu orang. Kalau kelompok-kelompok ibu-ibu yang mereka lakukan ini sekitar 10 orang lebih, maka hasil keuntungan yang mereka dapatkan itu bisa mencapai angka 100.000 per hari. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait hari ini untuk melegalkan dari beberapa kemasan yang kami sudah melakukan pendampingan di wilayah Kecamatan Sampulawa. Yang pertama terkait kopi rongi itu sudah sampai di sertifikat sertifikat PIR, pangan dan industri rumah tangga. Jadi untuk dipasarkan di bau-bau saya pikir itu sudah legal. Tinggal kami minta pengawalan atau pengawalan dari pemerintah kabupaten terkait badan POM-nya. Saya pikir itu lebih kita utamakan ke depan supaya jangan kita terfokus di wilayah bau-bau, di wilayah Buton Selatan, tetapi kita berpikir untuk keluar. Nah, dari beberapa pendampingan yang kami sudah lakukan itu kami melihat dari beberapa potensi desa yang ada di wilayah Kecamatan Sampulawa. Kemudian harapan kami sebenarnya untuk di wilayah Kecamatan Sampulawa ada 2 potensi yang perlu kita kembangkan. Ada 3. Yang pertama di bidang pertanian, yang kedua perikanan kelautan, yang ketiga itu di bidang wisata. Untuk hari ini ada 3 desa yang sudah dikenal di luar daripada Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama, kedua dan ketiga itu Desa Bahari 1, 2, dan 3. Kemarin ada Sail Indonesia. Nah, yang kedua masalah di Desa Sanampangan. Itu masuk agenda oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi yang ada di Sanampangan. Mungkin dari pihak pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kemudian ada perwakilan pemerintah kabupaten untuk bersama-sama mengawal desa, mungkin dari masyarakatnya, dari pemerintahan desa maupun kecamatan, untuk selalu kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Harapan kami bukan hanya di wilayah desa, tetapi di wilayah kelurahan yang ada di Sampulawa untuk selalu kita kerjasama. Kalau kita melihat potensi itu, kita mempunyai potensi yang sama. Tinggal sumber daya manusia yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk kedepannya kita harus ada kegiatan-kegiatan silaturahim yang intens supaya potensi yang ada di Sulawesi Tenggara ini, potensi yang ada di Kecamatan Sampulawa, kita berpikir secara bersama-sama untuk kita kembangkan secara bersama-sama. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak dari pihak pendamping desa. Untuk sementara Pak ya, sebentar masih ada diskusi-diskusi lain, pertanyaan. Ya, seperti yang dipaparkan tadi, banyak potensi-potensi yang ada di Sampulawa seperti yang telah dikembangkan oleh pemerintah Desa Gerak Makmur. Ya, salah satunya akun ikan. Nah, dari proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa, ternyata di Hendea ada potensi alam yang kemudian sekarang digali. Salah satunya kopi. Ya, Hendea ya. Ya, Hendea. Nah, saya mau tanya kembali, kalau untuk di Hendea apakah melalui BUMDes atau individu? Terkait kegiatan-kegiatan yang terkhusus di Hendea kopi itu apakah ya. Dan di Hendea bicara tentang persoalan
anggaran sudah jelas dari desa, kemudian desa menyerahkan anggaran itu ke BUMDes. Oke, berarti itu bukan karena inisiatif pribadi satu orang yang kemudian berkarya, hasil kreativitasnya kemudian bernilai, yang kemudian mengajak masyarakat setempat sehingga dijual barengan. Tapi lagi-lagi atas proses naungan BUMDes, gitu ya, yang didampingi oleh pihak pendamping desa atas kontrol dari kepala desa gitu. Nah, di sini saya pribadi mengatakan bahwa alam sebenarnya menyediakan untuk manusia, namun terkadang manusianya tidak kreatif, ya kan? Alam sebenarnya menyediakan potensi-potensinya, namun kadang manusianya tidak kreatif. Nah, di sini kebetulan ada dari Jakfi, ya, pihak Jakfi mungkin bisa menjelaskan bagaimana membentuk paradigma dan cara berpikir manusia sehingga alam itu bisa dikontrol, alam itu bisa dikelola, ya, untuk menumbuhkan atau mengembangkan ekonomi kreatif. Tentunya membutuhkan daya kritis dan paradigma cara berpikir berkarya. Nah, bagaimana menumbuhkan itu? Apakah melalui lembaga atau kajian-kajian seperti apa? Silakan pihak Jakfi. Mungkin terlebih dahulu dijelaskan Jakfi itu apa ya? Karena anak-anak Jakfi adalah suatu komunitas yang melakukan misi memanusiakan manusia, seperti halnya di lembaga-lembaga sekolah yang potensi gerakannya yaitu memanusiakan manusia. Oke, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh hadirin yang terhormat, dengan terhormatnya adalah berindikasikan atau berindikatorkan dengan menghargai diri sendiri dengan cara menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi semesta alam, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dalam hari ini GSM Gerakan Sampulawa Mengajar. Salawat dan salim tentu pula kita aturkan kepada sang revolusioner sejati, baginda Rasulullah SAW, keluarga beserta para sahabatnya yang telah mengantarkan kita dari peradaban yang biadab menuju kepada peradaban yang beradab. Kayak gini sekalian, berbicara mengenai bagaimana perkembangan, karena saya juga tadi diminta untuk sedikit memperkenalkan mengenai Jakfi. Jakfi adalah sebenarnya bukan komunitas-komunitas sebagaimana yang diindikatori dengan keformalan konstitusi dan sebagainya. Ya, sebenarnya sama halnya dengan anak-anak misalkan yang senang main layangan atau misalkan yang senang bermusik, ya, pulang sekolah kemudian berkumpul dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi penghubung atau landasan kemudian mereka terrelasi yaitu adalah kesenangan kepada bagaimana mengembangkan intelektualitas. Lainnya itu mari kita beri aplaus kepada mereka. Nah, pertanyaan kita kemudian adalah, menurut saya ingin mengatakan bahwa mengapa baru sekarang? Itu yang menjadi pertanyaan. Artinya, padahal kalau kita berbicara berlandaskan alam atau berlandaskan apa-apa yang ada di sekitar kita, itu sejak dulu. Ya, itu menjadi pertanyaan. Artinya, ada kesadaran yang baru eksis dalam diri kita saat ini, kan? Nah, kesadaran ini di mana sebelumnya? Ya, karena saya ditupoksikan dalam posisi intelektualitas, dalam arti hanya mewakili, bukan berarti kemudian saya melebihi yang lain. Maka saya ingin menanyakan ini. Ya, kalau kita berbicara eksistensi Sampulawa kan sejak dulu, kenapa kemudian baru ada ini? Ya, artinya berarti kita dulunya masih terhijab mungkin, ya. Mungkin seperti itu. Baru kemudian ini eksis. Nah, itu yang menjadi pertanyaan prinsipal kita, di samping kemudian kita mengapresiasi dan mendukung hal-hal ini. Kayak gitu. Artinya berarti kalau memang ini baru kemudian terbuka tirai hijab itu, berarti ada unsur yang kemudian sebelumnya menutupi ini, yaitu taruhlah misalkan mungkin sedikit kasar yang saya menggunakan istilah itu kejahilan. Artinya tidak mata kita
sejak lahir itu sudah melihat ini secara indrawi, namun secara nalar dan naluri ini kemudian baru terbuka di sini. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, bisa jadi juga ini sudah ada hanya sebatas imaji, sebatas ide, ya, sebatas konsep. Ada juga mungkin kaum tua kita sebelumnya telah memikirkan hal ini dan telah membumikan, setelah itu mungkin tidak mampu kemudian mempertahankan eksistensi dan lain sebagainya. Artinya bisa jadi ini bukan hal yang awal kayak gitu ya. Nah, jadi kalau memang demikian, berarti kepentingan intelektualitas, kepentingan pengetahuan di sini adalah menjadi hal yang sublim, hal yang mendasar di situ ya. Karena seringkali itu sudah eksis, namun kemudian masih berjarak antara konsep dan tindakan kita, kayak gitu ya. Antara konsep dan tindakan kita sehingga baru terbumikan sekarang. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian kita membumikan hal ini? Berarti dalam filsafat teoritis dan praktis berbicara ilmu tentang sesuatu sebagaimana adanya yang kemudian disebut teoritis. Dalam hal ini melihat alam di sekitar kita, melihat sumber daya manusia, infrastruktur dan sebagaimana adanya. Dari situlah kemudian masuk kepada yang disebut filsafat praktis yang kemudian bagaimana semestinya kita melakukan hal itu. Artinya singkat cerita kita berbicara setiap praktis atau tindakan itu tidak bisa kemudian dilepaskan dengan pengetahuan. Ya, maksudnya kalau saya kemudian berbicara tentang intelektual, saya akan melihat bahwa posisi di sini adalah kita harus kemudian memahami apa itu ekonomi kreatif. Ya, bahwa salah satu instrumen yang bisa kemudian kita kembangkan berbicara mengenai perkembangan masyarakat atau daerah itu bisa melalui instrumen itu, sehingga fakta-fakta sosial misalkan PNS yang kemudian selalu menggantungkan dirinya dan harapan PNS bisa kemudian terlepas dari situ. Intinya ada sebuah ruang-ruang yang mereka bangun atau yang kita bangun dengan melakukan gerakan ini sehingga nalar-nalar misalkan teman-teman sarjana yang telah selesai tidak selalu mengarah ke situ. Ada ruang-ruang yang bisa dimasuki ke situ. Nah, jadi bagaimana berarti tetap karena memang setiap tindakan tidak bisa terlepaskan ya. Nah, namun itu masuk bersifat potensial. Ya, olehnya itu bukan kemudian kita berbicara bahwa sejak lahir dalam artian sudah aktif. Tetapi berarti harus ada strum-strum dari luar, baik itu orang tua, lingkungan, sekolah dan lain sebagainya. Olehnya itu berbicara kreativitas, ya tentu harus melewati proses pula. Tidak bisa kemudian tercantol atau terinstal sebagaimana yang kemudian dikatakan sejak lahir langsung bisa berkreativitas. Saya kira seperti itu. Luar biasa ya penjelasan dari Jakwi. Saya mau tanya sebelum aktif di Sampelawa sering laksanakan pendidikan formal sejauh ini? Ya, sejauh ini ya pernah gitu. Setiap saya hadir di sini kemudian bergabung sama adik-adik dan kemudian di sana juga mayoritas saya menampung aktivitas mahasiswa-mahasiswa Sampelawa. Saya juga termasuk Dewan Pembina Organisasi dari Gerakan Mahasiswa Kecamatan Sampelawa. Oke, terima kasih banyak ya. Terus mungkin dari Ketua GSM menambahkan kenapa sampai berinisiatif membentuk kegiatan ini dengan mengundang beberapa narasumber yang kemudian narasumber adalah bagian dari orang yang ditokohkan dan bersentuhan langsung dengan karya-karya masyarakat. Oke, silakan. Oh iya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.